Udah kelihatan ya share screen-nya? Terlihat, Kak. Oke, di sini kan ada dua pilihan, intro sama close. Kita pakai yang hukum aja. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Nah, kalau di buku panduan ada berapa percobaan? Empat, Empat Kak. percobaan. Percobaan pertama apa? Percobaan pertama apa? Yang menggunakan partikel, Kak. Menghitung Ya kan? jumlah partikel. Menghitung jumlah partikel. Dia kan untuk mengetahui pengaruh jumlah partikel terhadap tekanan, ya kan? Iya, Kak. Ya, berarti yang dimanipulasi apa? Jumlah partikel. Sebentar ini aku share ya, buat itunya mana ya? Hmm, oke, udah. Jadi yang dimanipulasi adalah jumlah partikelnya. Di situ udah tertera setiap kelompok, ya kan? Untuk percobaan satu, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kalau di sini kan berarti ada 11 kelompok aja ya. Iya, Kak. Nah, di situ ada pilihannya sendiri-sendiri, ada 5, 70, 135, 200 sampai maksimumnya ada 970. Jadi, caranya itu yang pertama, kalian pencet dulu. Kita pilih partikel yang atas, yang warna biru ya, bukannya warna merah. Kita masukin. Kalau tanda panah 2 itu setiap kelipatan 50. Sedangkan kalau yang satu-satu ini, dia satu-satu ya. Yang panahnya satu, dia kenaikannya satu-satu. Kalau misalnya kelompok 1 itu kan 5, berarti dia pencet 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Yang dikontrol apa di situ? Yang dikontrol adalah suhunya, berarti temperaturnya ini kita pencet yang di konstan. Nah, sehingga gambar kompornya itu hilang. Gitu ya. Ketemu, dia ada berapa ATM? 0,6 ATM, itu harus diubah ke Pascal. Itu kan tulisannya Pascal. Jadi, kalian ubah 59.000 Pascal. Seperti itu. Oke, aman ya buat percobaan satu. Kemudian misalnya dilanjutkan ke misalnya 55 gitu. Ini tinggal dipencet 50. Dah. Dia nambah berapa? 651. Ditulis di situ 651.000 Pascal. Sampingnya itu apakah? Konstantanya, konstanta Boltzmann. Diperoleh dari mana? Sebentar. Jadi konstanta Boltzmann diperoleh dari sini. Persamaan PV-NKT. Apakah terlihat? Terlihat, Kak. Jadi persamaan gas ideal itu kan gini ya. PV sama dengan NRT, PV Naruto gitu ya. Dimana N itu adalah mol. Kita tahu bahwa mol itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, kan gitu. Sehingga kita bisa menuliskannya N per NA RT. Nah,
karena RI sendiri itu adalah konstanta, ini kan konstanta, yang ini juga konstanta gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai NKT, di mana K-nya itu adalah bilangan Avogadro-nya tadi dibagi gas ideal, konstanta gas ideal itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Seperti itu, PV. Nah, ketika kalian mau mencari apa namanya K-nya, ya kan? Jadi K sama dengan apa? PV per NT kan gitu. Dah. Jadi tinggal dimasukkan. P-nya berapa, volumenya berapa, jumlah partikelnya ada berapa, suhunya berapa. Seperti itu ya. P-nya dalam Pascal, V-nya dalam meter kubik, N-nya dalam partikel berapa, E. T-nya dalam Kelvin, suhu mutlak. Nah, selesai. Tapi yang diketahui di sini, dia ini bukan volume, tapi apa? Nah, panjang dari si tabungnya. Jadi kalian bayangkan ya, ini ada sebuah balok gitu ya. Ada sebuah balok. Di mana bagian yang ini dia itu bisa digerakkan. Jadi dia bisa mengecil membesar seperti itu. Jadi dia bisa memendek dan memanjang. Sedangkan luas permukaannya yang bagian ini sama ini itu kan sama, ya kan? Sehingga volume tabungnya itu bisa didekati dengan A kali D. D-nya apa? D-nya yang di sini, A-nya yang di sini. A-nya kontrol karena dia tabungnya sama, yang berubah adalah D-nya. Ini berubah. Yang A-nya tetap. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya didapat kalau dari perhitungan ya. Kalau ada yang di buku panduan yang di sini, dia kan dituliskan nilai A-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 17. Nah, sebenarnya itu didapat dari mana sih? Ya, didapat dari sini. PVNKT tadi. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya, yang warna merah. PV sama dengan NKT gitu kan. Dimana volumenya itu sendiri adalah alas dikali panjangnya tabung berapa. NKT. Sehingga diperoleh luasnya adalah NKT per PD. Udah tinggal dimasukkan. Misalnya pada tekanan ini ya kan. Dia suhunya 300, tekanannya 651.000. Jumlah partikelnya ada 55. Dia panjangnya berapa? 10 nano. Jadi tinggal dimasukkan. Jumlah partikelnya 55. Dikali K-nya berapa? K-nya kan 1,38 dikali 10 min 23. Terus dikali suhunya berapa? Suhunya 300. Terus dibagi tekanannya berapa tadi? 651.000. Terus dikali berapa panjang kolomnya itu, panjang tabungnya. Panjang tabungnya adalah 10 nanometer. Berarti kita nulisnya kan Berarti kita kan nulisnya 10 dikali 10 dikali 10 min 9. Dah.
Coba kalian hitung, apakah betul dia dapatnya 3,5 kali 10 pangkat min 7? Min 17 ya tadi ya. Iya. Berapa dapatnya? Apakah sudah ketemu? Apakah kalkulatornya bisa menghitung? Sebentar Kak, masih saya hitungkan. Oke, silakan. Per MT. Nah, jadi pada tabel 1, nah ini, oh ya ini kurang L-nya ya, nanti tak perbarui lagi. L-nya belum ada. Kok L? D-nya? D-nya belum ada. Oh udah ada sih, D-nya 10 kali 10 min 9. Udah. Oke, ada pertanyaan buat percobaan 1. Nanti di ada 15 data ya, percobaan 1 ya. Izin Kak, untuk Iya, kenapa? datanya itu apakah bisa kita pilih sendiri? Maksudnya untuk percobaan pertama kita hanya ingin jumlah N-nya 5, lalu percobaan kedua kita maunya 100, percobaan ketiga kita maunya 20, gitu apakah boleh Kak? Ini yang ikut yang ini ya, jumlah partikel tiap kelompok. Jadi ada kelompok 1 sampai kelompok 12. Kelompok 1 itu udah ada sekian 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 gitu. 5, 70, 135, 200 kayak gitu. Kelompok 8 juga sama, 80, 105, 170 kayak gitu. Oke ya, aman ya. Baik Kak, terima kasih. Jadi nanti disesuaikan dengan yang di buku ini, yang di filenya ini. Jumlah partikel tiap kelompoknya beda-beda, jadi nggak akan sama. Nah, ini kan misalnya yang 55, dia dapat tekanannya segini, 651. Nanti kalian screenshot sebagai bukti dokumentasi. Jadi buat percobaan 1 ada 15 gambar. Oke ya. Oke, aman percobaan 1. Kalau aman kita masuk ke percobaan 2. Aman ya, kita Aman. masuk ke percobaan 2. Manipulasinya adalah suhu dan responnya adalah tekanan. Manipulasinya suhu dan responnya adalah tekanan. Kita masukin misalnya 50 partikel. Oh iya, buat yang percobaan 1, oh nggak usah.
Ini yang percobaan 1 harus dipencet ya, temperaturnya harus kontrol. Kalau percobaan 2 yang dikontrol adalah volumenya dikontrol. Oke ya, widthnya dinyalakan, dia 10 nanometer. Nah, kita panaskan. Misalnya, ini kan dia 200, dari 200 sampai 650. Misalnya itu 600, kita ambil partikel berapa ya? 650 misalnya. Kita panaskan sampai suhu 600. Kan suhunya ini 300 ya, kita naikkan di kompornya ini sampai 600. Nah, 569. Perlu dinaikkan lagi, 624. 43, 44, 46, 51, turun lagi 1. Nah, ini harus hati-hati banget buat naik turunnya. Kalau pakai mouse bisa, karena ini nggak pakai mouse jadi agak susah. Mana tadi ya? N-nya ini. Ini kan 653, dia harus turun lagi. Udah 650. Ketemu. Tekanannya berapa? Tekanannya adalah 16.666.000 Pascal. Oke, aman ya, aman ya, aman. Aman. Jadi tinggal ini terus di SS sudah jadi. Terus kalau mau menurunkan gimana, ya udah tinggal diturunkan aja. Misalnya sampai 200 derajat. Ya udah 200. Mana 200? Kan 201. Udah 200. Diperoleh. Nah, tekanannya segini. 5.125, 5.125.000. Kayak gitu ya. Aman, 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 Aman. Aman kak? aman. Jadi buat percobaan 2 nanti ada 10 gambar, 10 data. Nah, setiap kelompok itu beda-beda, ada 50 partikel, 100 partikel, 150 partikel, sesuai dengan yang di bawah ini. Oke ya? Jadi nanti sesuai Nah, jadi nanti sesuai dengan yang ini. Nah, oke. Lanjut ke percobaan 3. Dia yang dimanipulasi adalah D-nya. Responnya apa? Tekanan. Suhunya dikontrol. Kita refresh. Nah, masukin misalnya 650 lagi. Tadi yang dimanipulasi adalah lebarnya. Sehingga suhunya dikontrol. Suhunya dikontrol. Harus dipencet ya, yang dikontrol apa itu harus dipencet. Kalau nggak gitu, dia akan berubah-ubah. Dia dimulai dari 5. Nah, dah 5. Tekanannya berapa? Segini. Kalau 15 berapa? 15 ya wes dimentokin 15 gini. Gampang kan? Dah. Dah kayak gitu selesai. Tinggal dimasukin datanya. 7 berapa 7 ya? 7 segini. Harus pas 7. Nanti aku bisa ngecek apakah kalian pencet di kontrolnya atau enggak. Dilihat dari gambarnya. Kalau kontrol temperatur berarti apinya enggak ada. Kalau kontrol volume berarti yang di sininya enggak ada. Kalau kontrol pressure yang V, ini enggak ada. Nanti tekanannya akan sama kayak gitu. Aman ya percobaan 3 ya. Aman Ada kak, pertanyaan aman. Pak?
Salah ini. Terus kita ke percobaan 4. Nah, kalau percobaan 4 itu dia manipulasinya suhu dan responnya adalah lebar. Jadi kita refresh dulu. Kita isi lagi. Misalnya 650. Terus bitnya dinyalain. Misalnya kita mau turunkan dulu nih, turunkan ya kan, turun gitu. Oh, sorry. Ini kan 650. 650. Nah, 650. Nah, ini harus dipencet yang PV, pressure yang V. Yang dikontrol adalah pressure yang V. Gitu ya. Kalau nggak dipencet ini nanti kalian harus ngulang. Jadi untuk percobaan yang keempat, dia yang dikontrol adalah pressure yang V, bukan pressure yang T. Paham? Paham. Nah, kita turunkan nih misalnya. Sampai suhu berapa tadi? Sampai suhu 180. 180. Nah, ada 180 dia berapa lebarnya? 6 nanometer. Dah, tinggal ditulis di sini. Jadinya berapa? Karena ini kan di atasnya udah ada 10 pangkatnya 9 ya. Ini kan nano itu. Jadi kalian tulis saja 5,0. Kok 5? 6,0. Sorry. 6,0. Nah, tulis 6,0. Kalau misalkan mau dipanaskan lagi ke berapa itu? Berapa ini tadi? 400. Panasin 400. Nanti meledak ya. Mahal smartphone. Tip. Enggak. Dia dapat berapa? 14,7 ditulis. 14,7. Kayak gitu. Aman ya percobaan 4 aman ya. Aman, Kak. Aman, oke. Dah selesai percobaannya. Jadi totalnya nanti percobaan 4 ada 14 data. Kok nanggung banget ya? Iya, satunya soalnya di atas ini, percobaan 3. Satunya di atas yang 11. Jadi kalau di total tetap genap ya. Walaupun datanya nggak genap. Di 11 yang bawah 14. Kenapa nggak dibuat 10 sama 15? Ya itu terserah saya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari sini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke analisisnya. Kak, izin bertanya. Iya. Jadi ini nanti yang beda itu cuma jumlah partikelnya ya, Kak? Iya, jadi tiap kelompok nanti dibedain jumlah partikelnya. Udah ada tuh keterangannya berapa kayak gitu. Dan nanti Oke. setiap Iya, kenapa? dan setiap percobaan nanti di screenshot semua ya, Kak ya. Jadi Iya, percobaan 1 sampai 14 di screenshot, percobaan berikutnya juga seperti itu. betul. Baik, Kak, terima kasih. Iya, jadi nanti totalnya ada berapa foto ya? 15 sama 15, 10, 25. 25 tambah 25, 50 foto. Mohon maaf, itu nanti diletaknya di mana ya, Kak? Kenapa? Diletaknya untuk screenshot Iya, nanti di lampiran gambar. Baik, Kak, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, dilanjut buat analisisnya nanti gimana? Oke, dilanjut aja ya buat analisisnya nanti gimana. Jadi
Kita geser ke sini. Nah, buat percobaan 1, tadi kan PV ya, PV NKT. Yang dimanipulasi apa? Yang dimanipulasi adalah N-nya. Yang responnya apa? P. Berarti P sama dengan NKT per P. Kan gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa buat grafiknya, P-nya itu adalah Y, N-nya adalah X. Nah, nilai ini adalah gradiennya. Seperti itu. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Ketemu Y sama dengan MX plus C. Nah, nilai M-nya itu apa? M-nya adalah KT per V. Sehingga diperoleh nilai K-nya adalah M kali V per T. Ini untuk yang percobaan 1. Untuk percobaan 2 dan berikutnya gimana? Sama. Caranya nanti caranya seperti ini. Jadi didekati dengan persamaannya dulu. Terus yang dicari apa? Yang dicari P, berarti ya udah P sama dengan yang dimanipulasi apa? Kalau yang dimanipulasinya V, berarti V-nya adalah X. Seperti itu. Contoh buat yang apa tadi yang dimanipulasi adalah volumenya D-nya ya. Kan rumusnya jadinya PAD kan gitu. PAD sama dengan NKT. Kenapa kok jadi AD? Tadi udah dijelaskan di awal kalau volumenya itu adalah luas penampang dikali panjang tabungnya. Maka diperoleh P-nya adalah NKT per D. DA gitu ya. Betul. Oke. Maka diperoleh NKT per A dikali 1 per D. Karena manipulasinya adalah D, berarti kan kita bisa bikin NKT per A dikali D pangkat min 1. Nah, bentuk ini ya, ini adalah bentuk dari persamaan eksponen atau pangkat, di mana bentuknya adalah Y sama dengan AX pangkat N. Karena dia pangkatnya min 1, otomatis grafiknya kayak gini. P terhadap D terhadap P. Kok jelek banget. Oke, terus udah selesai gini. Nanti bentuknya kayak gini. Dia melengkung ke bawah. Nanti diperoleh nilai A-nya adalah NKT per A. NKT per A sama dengan A. Maka didapatkannya adalah A kali A per NT. Udah selesai. Seperti itu ya nanti analisisnya. Susah ya? Iya. Enggak gampang kok. Gampang. Oke, dah selesai ya. Dari sini ada pertanyaan nggak buat pengambilan datanya? Pengambilan data loh ya, bukan buat analisis. Buat pengambilan datanya ada pertanyaan. Iya, kenapa? Ini kita selama praktikum online apakah sama juga masuk Zoom sehingga terpantau atau sendiri-sendiri sesuai kelompok masing-masing gitu? Sesuai kelompoknya sendiri ya, nggak usah saya pantau. Karena kan ini online ya, kalian boleh ngerjainnya pagi, sore, siang, malam bebas. Yang penting cek datanya harus H+1. Maksimal H+1 cek datanya. Oke. Jika ada kebingungan apakah boleh bertanya ke kakaknya lagi, Kak? Boleh. Gak apa-apa. Kan praktikum kalian kan Selasa jam 1 ya. Misalnya kalian mau ngerjain kan Selasa jam 1 malam. Jam 1 siang.
Nah, kalian kalau mau ngerjain jam 1 malam juga nggak apa-apa. Yang penting besok Rabunya harus sudah bisa cek data. Cek datanya boleh online, boleh offline. Nanti cek datanya dibagi ya, karena asletnya ini satu kelas ada 2 orang gitu kan. Nanti dibagi 6 kelompok, ya 6 kelompok sama saya, yang 5 kelompoknya sama Kak Sevia. Kayak gitu ya. Jadi 1 sampai 6 ke saya, yang 7 sampai 11 ke Kak Sevia. Oke, bisa dipahami. Oke, Rania, kenapa? Untuk cek data ini berarti kita sudah membawa bab 1 sampai 3 bersama dengan file penelitiannya nggih? File penelitian. Gini, bab 1, 2, 3 itu nanti dikumpulkan hari Selasa ketika kalian praktikum. Jadi Selasa siang jam 1 kan ya praktikumnya ya. Jadi kalian boleh mengumpulkan sebelum jam 1, nanti ke lab dikumpulkan. Jadi satu kelas. Sekalian lembar pralabnya ya. Nanti lembar pralabnya boleh difotokopi, boleh di print, bebas terserah kalian. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi bab 1, 2, 3 hari Selasa. Jam 1 siang. Iya, kenapa Lailatul? Gini ya. Yang pertama, ini kan buat pralab, kalian bikin PPT 1 kelas 1, udah selesai. Kemudian buat cek data, buat praktikum dulu, besok hari Selasa, kalian bawa bab 1, 2, 3. Ditulis tangan, 1 anak 1. Oke. Dalam satu kelompok, itu nggak boleh sama. Yang bagian latar belakang dan bab 2. Kontennya boleh sama, boleh. Tapi kan tiap anak punya gaya bahasa sendiri ya, atau tastenya sendiri kan, punya tastenya sendiri-sendiri. Jadi nanti tiap orang pasti akan berbeda-beda, nggak mungkin kan sama. Kalau kontennya sama, iya kan, kontennya tadi saya minta harus ada hukum-hukum ini sama persamaan ini kan, pasti sama, tapi kan gaya bahasanya yang berbeda, seperti itu. Apakah sumbernya boleh sama? Boleh. Itu buat praktikum. Jadi praktikum bawa bab 1, 2, 3 ditulis tangan, jam 1 siang, besok hari Selasa dikumpulkan di lab. Sekalian sama lembar pralabnya. Jadi lembar pralabnya boleh difotokopi ataupun di print. 1 anak 1. Jadi nanti dijadikan satu antara lembar pralab dan bab 1, 2, 3. Seperti. Kemudian buat cek data, yang di grup, yang di link deskripsi itu kan sudah ada ya. Ya sebentar ya. Yang di link deskripsi itu kan sudah ada filenya, berkas-berkas. Nanti dilihat di situ ada kok contoh lembar cek data. Jadi di lembar cek data nanti kalian cuma mengumpulkan ya lembar cek datanya itu berisi data-data dan perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan dari nilai K. Kan tadi K-nya ngitung kan ya. Jadi K-nya ngitung itu dimasukkan ke situ. Kemudian kita pakai taraf ketelitian yang cara ke-6. Jadi di sini kan kalian dapat nilai K ya. Nah, dari nilai K-nya tadi kalian cari tarafnya. Taraf ketelitiannya itu pakai cara ke-6. Yang apa cara ke-6? Di buku panduan sudah ada. Caranya seperti ini. Jadi kalian buat tabel dulu kan. Ada nomor. Terus ini nilai K-nya. Ini adalah delta. Ini adalah delta kuadrat. Untuk yang percobaan 1, dia kan ada 15 data kan. Berarti N-nya ada 15. Ini sigma K, berarti kalian jumlahkan dulu dari K1 sampai K15 dapatnya berapa. Di bawahnya sini ada namanya kabar. Jadi K ada garis atasnya, kabar gitu ya. Kabar itu adalah K rata-rata dari sigma K dibagi N. Berapa. Nah, delta ini diperoleh dari
nilai K-nya itu dikurangi kabar. Jadi setiap satu data, nah misalnya di sini dapat T, K-nya adalah 10,2 dan rata-ratanya adalah 10, berarti 10,2 dikurangi K rata-rata ini misalnya K totalnya adalah 150, sehingga rata-ratanya adalah 150 bagi 10 ketemu bagi 10 bagi 15 ya, sorry. 150 bagi 15 ketemunya 10. Sehingga kalau ditulis di sini 10,2 dikurangi 10 dapetnya berapa? 0,2. Jadi kalian tuliskannya 0,2 aja. Terus di bawahnya ini berapa misalnya? Ya dapetnya min. Gak apa-apa ditulis min 0,2. Kayak gitu misalnya. Yang di sini 4,8. Udah selesai. Terus ini dijumlahkan ketemu sigma delta. Titik-titik berapa? Delta kuadrat itu apa? Ya ini 0,2 kalian kuadrat kan. Berapa? Dapetnya 0,04. Yang ini berapa? Ya sama 0,04. Terus dijumlahkan itu ketemu sigma delta kuadrat. Titik-titik. Nah, habis itu kalian masukkan ke rumus delta K. Yaitu 1 per N. Karena ini di sini kan dia K ya. Maka di sini juga K, delta K. Delta K adalah 1 per N dikali akar N dikali sigma delta kuadrat dikurangi sigma delta kuadrat per N-1. Kalau nggak salah rumusnya ini, atau nggak kebalik. Oke, dah. Selesai. Nanti didapat delta K-nya berapa. Nah, habis itu dilanjutkan. Ada kok di buku panduan, nanti aku share ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi di lembar perhitungan nanti ada perhitungan ini. Ada perhitungan taraf sama perhitungan nilai K. Jadi nilai K, dia percobaan sama taraf. Dia percobaan. Jadi nanti ada 4 taraf. Nah, apakah ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ada Kak, ada. Ya, kenapa? Tadi siapa ini namanya yang pakai email ibunya? Iya, silakan. Jadi Yang nanti bagaimana? ya, kenapa? Jadi nanti untuk peralatnya itu kita pakai PPT yang tadi terus di print satu orang terus di fotokopi gitu ya Kak ya. Eh, Boleh di fotokopi. gini, lembar pralet yang ada di deskripsi grup, di situ ada kok deskripsi grup. Terus kalian buka berkas-berkas.